Nasi uduknya lagi diambil ya? Mungkin sarapan ringan dulu. Ada kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para sesepuh Masjid Al-Ikhlas dan juga para jamaah sekalian Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala kita sampaikan, kita panjatkan, kita selalu ucapkan karena atas limpah nikmatnya kepada kita sekalian, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengadakan acara di pagi hari ini, dan insyaallah dalam keadaan yang hadir di sini keadaan yang penuh dengan kesehatannya, baik sehat jasmani dan rohani. Betul begitu Pak? Sehat semua insyaallah ya? Alhamdulillah. Semoga nikmat sehat jasmani dan rohani ini kita dapat menggunakannya dengan baik untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, baik ucapan hati kita dan perbuatan kita. Karena korelasi makna syukur yang harus kita wujudkan secara hakiki adalah ketiga-tiganya tadi, baru disebut min ibadiyya asy-syakur, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada siapapun umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Taib, Bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, sebelum kita memasuki forum diskusi, kiranya mungkin atau tidak ada salahnya kami mengawali dengan sedikit nasihat kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, yaitu sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya hanyalah yang dapat memakmurkan rumah-rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ayat ini sering kita mendengarnya, sering kita
membacanya dalam tadarus kita. Namun sekali lagi tidak ada salahnya untuk kembali kita ingatkan, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, untuk saling mengingatkanlah kalian, atau saling mengingatkanlah kalian satu sama lain, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tayyib. Dalam ayat ini sedikit saya bacakan tafsirnya surah ayat ini, yaitu tafsir As-Sa'di, bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah, yaitu adalah al-wajiba wal mustahabba bil qiyami bi dhahir minha wal batin. Artinya maksud daripada innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah, itu adalah mereka orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada mereka, dan yang sunnah-sunnahnya dengan menegakkannya secara zahir dan batin. Artinya secara terang-terangan, secara jelas, dan secara al-batin, yang artinya tidak nyata. Artinya melaksanakannya bukan dalam bentuk secara kasat mata saja, tapi betul-betul dihayati di dalam penghayatan hati kita. Kalau kita memahami tafsir Syekh Sa'di ini, sepintas saja kita sudah memahami bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, itu salat 5 waktu. Ya. Jadi masjid yang makmur diantaranya adalah di dalamnya ditegakkannya salat 5 waktu. Kalau ada masjid yang ditegakkannya hanya sholatnya maghrib, isya, subuh saja, berarti tidak memasuki standar masjid itu makmur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori makmur ketika sholat wajib itu ditegakkan. Artinya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita rasakan sendiri saat pandemi ini berawal ya, di mana pemerintah menetapkan bahwa masjid-masjid untuk sementara ditutup dulu. Hati kita tuh sebetulnya terasa hancur ya. Saya tuh merasa betul, Masya Allah, kalau sampai masjid sampai tutup nih, bagaimana kemakmuran masjid ini ya. Artinya nggak ada yang melaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya. Makanya saat itu saya terus berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan kaum muslimin Indonesia ini supaya segera wabah ini diangkat sehingga masjid itu kembali makmur. Ya, saya merasa sedih betul saat masjid-masjid itu ditutup ya, karena pandemi ini. Nah, oleh karena itu kewajiban kita untuk memakmurkan masjid diantara sholat 5 waktu ini. Maka bagi kita punya tetangga, punya keluarga yang artinya dalam status syariatnya dia telah diwajibkan, telah ditetapkan secara hukum untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah, ajaklah saudara kita, ajaklah keluarga kita untuk sholat berjamaah di masjid. Tentunya dalam situasi hari ini adalah orang-orang yang sudah mukallaf dan juga tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kauni kita. Kemudian di dalamnya adalah wal mustahabbah, yaitu yang melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, maka itu kami berusaha untuk bisa memberikan kepada jamaah bagaimana sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika kita berada dalam masjid. Ya, seperti diantaranya sholat Jumat kita sudah mulai kembali sunnah untuk membaca surah As-Sajdah, sujud tilawah. Ya, yang dalam ketetapan ini para ulama berbeda pendapat apakah harus rutin setiap Jumat ataukah tidak. Ya, maka itu boleh kita laksanakan secara rutin ataupun diselang-seling sebagai bukti bahwa itu bukan suatu hal yang wajib tapi sunnah. Juga sunnah-sunnah yang lain termasuk adalah kebersihan, toharoh. Wah, bagian daripada sunnah nabawiyah itu juga adalah toharoh atau huruf syatrul iman. Nah, maka kita berusaha untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan kepada para jamaah, termasuk kita menambah satu marbot lagi. Ini sekaligus informasi. Kita menambah satu marbot namanya Mas Imam, yang Masya Allah luar biasa. Beliau kuliah di Lipia tapi tidak selesai di semester 7.
tapi punya pengalaman jadi marbot saat beliau kuliah di Lipia. Jadi sambil jadi marbot di salah satu masjid, beliau kemudian kuliah di Lipia, Jakarta. Jadi beliau bukan marbot yang kaleng-kaleng istilahnya ya. Jadi marbot yang Masya Allah secara keilmuannya bisa dijadikan sebagai badal imam, badal khatib insya Allah. Nah, maka kita harapkan pelayanan kebersihan itu lebih maksimal. Nah, itu bagian-bagian yang kita ingin upayakan lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah sekalian. Tapi ala kulli hal, poin yang ingin saya sampaikan di dalam sedikit nasihat bagi saya, bagi kami khususnya dan umumnya bagi para jamaah adalah bentuk makmurnya masjid kita, rumah-rumah Allah ini adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian juga sunnah-sunnahnya yang harus kita terus tegakkan, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tapi barangkali itu untuk pintas ataupun sedikit beberapa kalimat-kalimat thayyibah. Adapun secara panjangan ataupun penjelasan tafsirnya lebih rinci nanti silakan dibaca di dalam buku-buku tafsir tentang ayat ini seperti apa. Bisa lebih memaksimalkan dari pemahaman kita terhadap ayat ini. Taib, barakallahu fikum. Para jamaah yang kami hormati, pertemuan kita seperti ini sudah kita lakukan khususnya di periode kepengurusan kami ini berarti kali keduanya. Betul ya Pak Syarif? Sedang ya? Betul ya jamaah ya? Kalau para jamaah yang aktif hadir di pertemuan awal, yaitu di tanggal Sabtu 28 Desember 2019 dan waktunya kalau tidak salah ba'da subuh juga ya. Mungkin sebagian yang bertanya kenapa sih selalu ba'da subuh, enggak sekali-sekali ba'da maghrib ya, karena kita ketahui kalau ba'da maghrib itu waktunya pendek dengan waktu isya ya. Kemudian juga beberapa para jamaah biasanya sholat maghrib itu belum bisa semuanya di masjid karena mungkin dalam perjalanan, ada yang di rumah, ada yang baru nyampe di rumah dan sebagainya. Tapi kalau pada subuh di hari libur ini biasanya insya Allah itu lebih memudahkan kita untuk bisa hadir karena hari libur kemudian pada subuh semuanya sudah ada di rumah gitu ya. Insya Allah dalam keadaan sehat bisa hadir ke masjid. Oleh karena itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan pada para jamaah yang peduli, yang selalu ikut acara ataupun pertemuan ini sebagai bukti kita mencintai masjid ini, memiliki masjid ini. Karena masjid ini saya pertegas kembali bukan punya pengurus. Jadi masjid ini bukan punya pengurus tapi punya umat. Maka umat semuanya berhak untuk memaksimalkan masjid ini sesuai dengan koridor syar'inya. Pengurus hanyalah melayani, menjadi sebagai pelayan pada para jamaah agar para jamaah dalam melaksanakan salat itu nyaman ya, merasakan ada ketentraman, kekhusyuan, ada kekuatan rohiyah yang tersendiri, ada magnet yang tersendiri yang kita rasakan. Wah, kalau nggak ke Masjid Al-Ikhlas itu saya rindu gitu loh. Ya, ada satu daya tarik begitu. Nah, kalau udah seperti ini Masya Allah, insya Allah apapun yang kita bisa kontribusi kepada masjid ini itu akan terus lebih baik, artinya meningkat ya, lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Tayyib. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan bagi para jamaah yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan hari ini. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan tentang sedikit pelaporan ataupun informasi tentang pelaksanaan Idul Adha. Bahwa insyaallah Masjid Al-Ikhlas Kebon Baru ini akan menyelenggarakan salat Idul Adha di lapangan ataupun di sekolah SD 09 ya, insyaallah Pak Ami ya. Ini nanti kita akan seperti biasa ya, meminta izin kepada pihak punya sekolah. Kita akan menyelenggarakan salat Idul Adha di lapangan SD 09 ya, atau di depan jalan di masjid ini, bukan di dalam ya, tapi di luar maksudnya, seperti biasa. Dan khatibnya adalah Ustadz Miftahul Ihsan LC ya, insyaallah beliau akan menjadi khatib ya. Beliau juga seorang alim ya, lulusan dari Lipia Jakarta
dan mengajar di berbagai ma'had, tinggalnya di Pekayon. Dan ini sudah fix, sudah kita konfirmasi, beliau sudah menyatakan siap untuk menjadi khatib Idul Adha di masjid kita. Yang kedua, tentang penyelenggaraan pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan hasil rapat yang telah kami tetapkan bahwa penyembelihan hewan kurban ini untuk tahun ini 1441 Hijriah sedikit mengalami perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya kita potong di depan masjid kita, di tempat kita, di tahun ini untuk menghindari kerumunan massa yang lebih, kemudian secara kualitas sterilisasinya lah ya, untuk kebersihan dan segala macamnya, dan kemudahan dari sisi mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kami menyelenggarakan atau penyembelihan hewan kurbannya itu di Kampung Domba yang di jalan Betros ya, Beting kan, Pak Haji Ismail, yang beliau punya memang usaha akikah, jadi juga termasuk sapi, kambing, bahkan ikan dan lain-lain sebagainya. Nah, pertimbangannya itu berdasarkan hasil rapat. Kenapa kita mengambil tempat di sana? Untuk menghindari kerumunan massa yang banyak, karena kita ketahui biasanya dalam penyelenggara penyembelihan ini pasti anak-anak, orang-orang ataupun tetangga kanan kiri kita ingin melihat, dan kemudian kita khawatirkan itu menjadi satu hal yang bermasalah bagi kita ya. Nah, maka untuk menjaga efisiensi semuanya, menjaga demi kemaslahatan semua, maka itu kita lakukan penyembelihannya di sana. Jadi di masjid ini hanya sudah bentuk packagingnya. Packagingnya artinya sembelih, potong di tempat itu, pencacahan dan lain sebagainya. Begitu sudah kelar, baru dagingnya dibawa di sini, baru kita packing di sini. Nah, kemudian dalam pendistribusiannya itu kita akan lakukan seperti yang pernah sebelumnya di zaman periodenya Pak Haji Nasir, kalau tidak salah, atau mungkin juga Pak Haji Muslim di periodenya beliau, yaitu membagikan melalui RT, supaya tadi mengurangi juga adanya kerumunan massa yang di tengah-tengah kita. Maka melalui RT nanti kita akan data supaya ini semua bisa terlaksana dengan baik, dan kita akan mengumpulkan dari RT-RT yang ada untuk kita briefing, untuk nanti kita sampaikan hewan kurban ini kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Jadi itu yang berkaitan dengan kurban. Namun ketika nanti ada masukan-masukan yang terbaik dari para jamaah dalam kesempatan pagi hari ini, ya tentunya kami tidak menutup diri ya. Nanti kita akan buat sesuatu yang lebih benar-benar maksimal dari sisi pelayanan kepada umatnya dan menjaga sterilisasinya dalam penyembelihan hewan kurban kita nanti. Dan kami melihat dari daftar yang sudah ditulis, sudah ada berapa sapi Pak Rahman? Ada 5 ekor. Iya Pak, 5 ekor ya. Baru terdaftarnya. Biasanya tahun lalu sudah berapa Pak Haji? Tahun lalu 13 ya? 14 ya? Tahun lalu totalnya 13 ya? Ya. Ya, baik, juga saya sedikit ada kelupaan bahwa kepengurusan panitia juga sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan nanti ya, termasuk saya minta bimbingan Pak Haji Sakiman dalam nanti pemilihan hewan kurban, kemudian juga siapa yang diberikan atau belinya kepada siapa dan seterusnya. Beliau yang lebih pengalaman, sekaligus juga pendistribusian nanti ya. Jadi saya sekali lagi saat-saat awal pembentukan saya minta tolong ke para sesepuh, para penasehat untuk bisa hadir di acara rapat. Tapi qadarullah Pak Haji waktu itu lagi kurang sehat Pak Haji ya, jadi tidak bisa hadir. Akhirnya yang sesuai dengan kemampuan kami putuskan seperti itu. Tapi sekali lagi pada jamaah sekalian, itu semua ketika ada masukan-masukan di pagi hari ini tentunya kita akan menjadi sebuah pertimbangan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan itu ada masukan-masukan,
Kita akan pertimbangkan, jadi tidak mutlak kemudian sama sekali mentang-mentang keputusan terus tidak bisa bergeser ya. Namanya kita mencari yang terbaik, maslahat umat ini tentunya kita pasti mencari yang lebih kita ambil secara maslahatnya lebih maksimal. Taib. Kemudian yang terakhir sebelum diskusi, ini nasi uduk belum datang ya? Ya. Jadi sudah saya tugaskan teman-teman remaja untuk mengambil ke tempat nasi uduk ini. Baik, sebelum saya buka tentang forum diskusi ini, saya sedikit sampaikan juga tentang hasil evaluasi apa saja. Ya sambil tidak apa-apa Pak ya, monggo sambil jalan, sambil menikmati biar tidak masuk angin. Kalau kedinginan bisa dimatikan satu aja nih. Kayaknya pada merungkut semua saya lihat nih. Merungkutnya karena kedinginan apa karena lapar ini nggak tahu juga. Kalau ini dimatikan satu aja Pak Sarif, kayaknya pada merungkut nih. Hasil evaluasi kami dari yang pertemuan awal, beberapa jamaah yang memberikan masukan input yang sangat positif kepada kami. Ya, ini sudah kita rekap. Ada yang sudah terlaksana, ada yang belum, ya. Tapi secara keseluruhan ada progres dari apa yang telah disampaikan, masukan dari para jamaah ini. Ya. Tapi kalau kita bacakan satu persatu, kiranya memakan waktu sepertinya. Jadi saya ambil kesimpulan saja. Secara progresnya sudah mulai ada ya, walaupun tidak maksimal satu misal. Karena kita banyak keterbatasan saat itu. Adanya pandemi, ya, kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kemudian satu lagi kami juga sampaikan bahwa insya Allah kajian rutin Masjid Al-Ikhlas tentang kajian keislaman kita, ya nanti kita setelah rapat ini, nah kita sepakati kapan kita akan mulainya, ya. Kalau secara perhitungan ataupun ketetapan dari pemerintah, saya tidak tahu PSBB yang transisi ini diperpanjang apa? Oh diperpanjang ya? Oh diperpanjang ya sampai 2 minggu. Ya, jadi masa transisi seperti itu. Tapi insya Allah nanti kita musyawarahkan saja apakah kita mulai kajian ini mulai besok Senin ataukah nanti hasil rapat seperti apa ya. Taib. Para jamaah sekalian, sekali lagi kami berharap silahkan untuk menikmati hidangan dulu sebelum kita buka forum diskusi ini, sebelum masuk sesi yang kedua yaitu diskusi. Jadi silahkan Bapak sekalian untuk menikmati dulu hidangan yang telah kami sediakan. Ini sarapan sehat pakai buah, luar biasa ya. Nanti untuk nasi uduknya, bagi yang biasa memang kalau nasi nggak nendang nyarapnya, nah kita siapkan yang nendang Pak. Jadi kalau yang nggak nendang pakai buah bisa nanti dengan nasi uduk ya. Sepertinya masih OTW nasi uduknya ini. Ya, ya silakan Bapak sambil menikmati dulu hidangan yang sudah disiapkan untuk sebelum memasuki sesi diskusi. Mungkin sebelum itu ada masukan dari pengurus yang lain, ada tambahan Pak Syarif, tidak ada. Pak Haji Haryono, ada tambahan Pak Haji, informasi-informasi. Ya, mungkin ada tambahan Pak Haji, Pak Isakiman. Oke. Nggak usah pakai lah. Tadi ada sini secara online. Itu penanggung jawab kedua itu tenaga banyak. Cuma ada satu yang saya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada yang mau menambahkan? Ya. Baik, kalau tidak ada
kita batasi, berarti kita closing untuk diskusi ya. Nanti mungkin kalau ada tiba-tiba mak celing atau langsung ada ide juga boleh. Sebelum kita sepakati tadi lupa ya, kita sepakati sampai jam berapa? 6:30 apa jam 7? Gimana para jamaah? 6:30? 6:30 ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan masukan, saran dan kritiknya yang sangat membangun untuk lebih baik lagi dalam kita memberikan pelayanan kepada umat. Perlu kami sampaikan karena ini berkaitan dengan mayoritas memberi inputnya adalah dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi maka sedikit saya sampaikan tentang gambaran-gambaran yang sekali lagi ini sifatnya masih relatif terus kita kaji ya. Jadi belum baku, belum jadi sebuah, itu masih terus kita kaji supaya lebih baik lagi. Baik, untuk yang disampaikan oleh Pak Haji Sakiman tadi bahwa teknis pembagian yang rencananya nanti kita akan lakukan itu ya, kuponnya kita bagikan secara langsung dari kita Pak, tidak melalui RT kalau kuponnya ya. Jadi kuponnya itu langsung kita bagikan sebagaimana yang sebelumnya ya. Jadi kita yang turun membagikan ke semua warga. Nah nanti pada saat ngambilnya baru ke RT-nya. Rencananya begitu untuk mengantisipasi tadi supaya kita kan tidak tahu ya, tadi namanya manusia, ada RT yang mungkin amanah, ada yang kurang amanah gitu kan. Ya, nah ini kita antisipasi seperti itu. Ya, jadi polanya secara kupon langsung kepada masyarakat yang menerima, tapi nanti ngambilnya melalui RT. Nah, kenapa itu? Karena kita ambil sebagai solusi yang terbaiknya untuk mengantisipasi kerumunan tadi. Karena kalau kita ngambil ke sini, kan seperti yang kita ketahui, pada berkerumun tuh datang walaupun pakai masker, tapi kita sangat menghindari itu. Ya, termasuk juga menjawab pertanyaan dari Pak Haji Muslim tadi bahwa untuk relawan untuk segera untuk juga diperhatikan agar tidak berlebih, tidak ada kerumunan dan sebagainya, ada benar-benar sterilisasi dan seterusnya. Nah, maka kami sampaikan juga untuk tahun ini tenaga yang akan bekerja atau relawan yang akan bekerja di sini nanti kita akan tentukan juga. Karena jumlahnya sangat terbatas dan tidak seperti tahun lalu. Karena secara tenaga itu sudah kita mintakan dari timnya Pak Haji Ismail. Makanya kita dibebankan biaya per sapi itu 900.000 biaya administrasinya. Ya, untuk yang bagian jagal, bagian motong, cacah itu semua dari tim mereka. Jadi kesini itu kita ngangkut sudah dalam bentuk sudah potongan kecil, sudah tinggal dimasukkan di plastik. Berarti masuk ke kita sudah dipakai. Iya, sudah packaging masih dalam bentuk daging Pak, maketnya di sini. Jadi bungkusnya di sini, rencananya seperti itu. Tapi ini nanti memungkinkan seperti itu ataupun packagingnya di sana juga kita masih terus koordinasi dengan Pak Haji Ismail. Tapi ala kulli hal mesti tetap menjadi sentral di dalam informasi atau kegiatan hewan kurban itu. Ya, jadi intinya supaya packagingnya juga di dalam ini kan steril. Ya, kalau di sana kan ruang terbuka juga. Ya, jadi makanya dari sana kita angkut pakai kendaraan, langsung di sini kita bagikan, kita packaging dengan rapi, sekaligus tadi menghindari yang disampaikan oleh Pak Anang, jangan sampai nanti ada yang ini tulangnya lebih banyak, ini dagingnya lebih banyak. Nah, nanti kita akan tetapkan berapa kilo ininya, kemudian standarnya, dan nanti siapa yang bertugas juga untuk mengawasi ini. Ya, semua nanti kita akan libatkan para jamaah. Jadi kemarin rapat pertama itu pembentukan panitia saja. Ya, nanti rapat kedua ketiganya tentunya akan menambah dari jamaah yang kita akan minta kontribusinya dalam pelayanan kita kepada umat ini. Ya. Sebagaimana yang kita pahami pada jamaah sekalian bahwa memang sangat sensitif ya.
sangat sensitif sekali dalam persoalan ini. Kalau ada satu jamaah atau mungkin pengurus ataupun warga masyarakat kita yang terutama dalam yang berkorban ya, itu misalnya, terus tadi hewan kurbannya telat dikirim atau mungkin salah ya, sudah si A namanya ternyata ketukar dan sebagainya. Nah ini kan juga memang sangat penting sekali untuk terutama dalam masalah ini ya, kita bisa memberikan segala sesuatunya, kita antisipasi lah untuk kekurangan itu terulang kembali. Nah maka nanti dibutuhkan orang yang cekatan ya. Cuma harapan saya secara pribadi kepada Pak Haji Sakiman, mungkin kalau tahun lalu kan beliau tidak secara ada yang membantunya secara langsung di lapangan, beliau sendiri yang nunjuk-nunjuk. Kemudian di tahun ini saya tetap, artinya beliau kami minta untuk bisa menemani kami, kemudian kami tunjuk dari pengurus atau jamaah yang siap untuk mengawasi itu. Karena rencananya kita sudah beli hand talkie, ada satu yang bertanggung jawab menangani di sana secara keseluruhan. Nanti ada yang bertanggung jawab di sini secara keseluruhan. Ya, kita sudah tunjuk nanti, jadi berdasarkan itu nanti koordinasinya. Sekali lagi Pak Haji Sakiman, dengan segala kerendahan hati kami mohon Pak Haji untuk bisa membimbing kami, karena kami ini para anak-anak muda ini ya, pengurus sekarang ini relatif banyak yang muda, jadi butuh bimbingan orang tua. Makanya saya bisa berapa kali selalu minta kehadiran para penasehat, para pembina kita ini, untuk fungsinya itu supaya kami dibimbing, kami diingatkan, karena kami ini jiwa muda. Terkadang keputusan yang kami ambil pun barangkali secara kaidahnya kurang tepat, kurang ini dan sebagainya ya. Maka kami juga tidak sungkan ya, tidak kami selalu terbuka pada siapapun jamaah yang memberikan input yang terbaik kepada kami, baik secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Ya, ini alhamdulillah menu makannya sudah siap. Ada sedikit mohon maaf keterlambatan karena yang ditunjuknya ternyata qadarullah bangunnya agak lambat. Nah, kalau tukang nasi uduk langsung dibagikan aja Pak, langsung dibagikan Pak, biar langsung sarapan sambil ini. Ya. 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 Baik. Sedikit ya, mungkin dibagikan dulu biar nggak konsentrasi. Kasih yang lain dulu aja, anak saum. Wah, kok nih tumpah nih. Ya. Ya. Baik. Masya Allah, jazakumullah khair. Luar biasa beliau ini ya. Baik para jamaah sekalian, untuk berkenaan dengan pertanyaan Pak Haji Sakiman, apakah dengan cara melihat Fadul anak lagi saum Pak, kasih yang lain, lagi saum, kasih yang lain dulu. Ya, ini diambil aja. Berkenaan apakah hukum melihat video tadi termasuk bagian daripada gharar atau tidak ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau pendapatnya Imam As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa jual beli gharar itu kembali kepada jual beli ma'dum, belum ada wujudnya ya. Yang memang tidak jelas wujudnya, tidak nampak barangnya. Kaidahnya itu kesimpulan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Maka yang saya sampaikan juga sama Ustaz Dadang, yang saya ketahui saat kami daurah di Jeddah bersama Syekh Dr. Al-Ghufaili, yang beliau menjelaskan tentang fikih muamalah kontemporer, yaitu tentang menjelaskan bagaimana hukum pembelian online dan sebagainya. Maka beliau pun mengambil pendapatnya Imam As-Sa'di ini ya, kalau barangnya itu memang jelas tidak nampak, kita tidak tahu bentuknya, itu jelas gharar. Tapi bagaimana kalau menjadi sarana video itu, seperti kita lihat di online kan juga ada gambarnya ya, ada spesifikasinya. Ini bentuk sapinya, ini spesifikasinya beratnya sekian,
ininya sehat, tidak ada cacat, bla 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 bla, ada spesifikasinya jelas, itu termasuk bukan gharar menurut Imam As-Sa'di. Sekali lagi ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, maka kalau andai kata kita mengambil pendapat Imam Sa'di ini, maka salah satu itu dibolehkan dengan melihat video untuk melihat barangnya. Karena jelas barangnya kelihatan bentuk sapinya, apalagi itu ada videonya, kemudian ada spesifikasi di bawahnya, nanti di gambarnya itu beratnya sekian bla bla bla. Nah, kalau pendapat Imam As-Sa'di ini tidak termasuk gharar, jadi termasuk yang dibolehkan. Nah, oleh karena itu untuk supaya lebih ada ketenangan dalam jiwa kita, saya kemarin bilang sama Pak Ketua Panitia, kalau memang itu menjadi keraguan kita dan kita tidak, ya apalagi datangnya H-1, takutnya nanti ada, begitu datang ada yang cacat atau tidak sesuai dengan harapan kita, kan kecewa di belakang hari. Maka solusinya yang pertama, kalau memang harus mengambil di Pak Haji Ismail ya, sekali lagi beliau terbuka, Pak Haji Ismail juga terbuka. Beliau siap, kalaupun sapinya itu dari luar, beliau juga siap naruh sapinya di sana ya. Jadi tidak semua sapinya juga dari beliau, dari luar pun beliau siap. Beliau siap membantu untuk memudahkan kita, intinya supaya kita tidak terjadi kerumunan. Karena kalau di tempatnya beliau kan memang sehari-harinya ada penyembelihan hewan di sana, karena beliau akikah, jual akikah, distribusi akikah ya. Dan juga banyak sapinya juga di sana yang beliau jual beli sapi lah, binatang ternak intinya. Nah, jadi kalaupun itu menjadi keraguan, kaidahnya jelas dalam kaidah ushul fikih, da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, jadi jangan kita ambil. Nah, maka saya sampaikan sama panitia, sudah saya instruksikan. Pertama, harus ada MOU dulu secara jelas kepada Pak Haji Ismail. Kalau terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, diretur, di-reject, diganti yang baru. Beliau siap nggak seperti itu? Yang kedua, solusi yang kedua, kita ambil seperti yang di langganan Pak Haji Sakiman, yang bisa langsung kita survei, atau mungkin tadi cari harga yang lain yang kita bisa langsung lihat survei, ya bisa ngelihat langsung megang, bentuknya langsung ditandai dan bla bla segala macamnya. Tanggal 8 Juli ya. Ya. Baik. Taib. Jadi Ana sudah memberikan masukan input kepada ketua panitia Ustaz Dadang dan juga pada tim semuanya. Kita ambil yang itmi'nan, yang membuat tatmainul qulub, hati yang menjadi tentram. Kalau tadi kaidah para ulama berselisih pendapat dalam masalah itu, kemudian Imam As-Sa'di yang menyimpulkan bahwa hukum melihat barang melalui video itu termasuk bukan gharar. Nah, kalau kita mengambil pendapat itu berarti hukumnya tetap halal, boleh. Namun kalau ada ketidaktenangan dalam jiwa tadi, maka dibolehkan kita mengambil pendapat lain yang mengatakan bahwa itu masih ragu kita. Ya, kita ambil sebuah yang tentram dalam hati kita, maka kita cari yang bisa langsung kita lihat fisiknya, bisa kita, tadi Pak Haji Sakiman bilang nepuk pantatnya, bodinya bahenol apa enggak gitu kan. Karena memang kalau gambar terkadang juga ya kita tahu seperti ini anak-anak remaja itu kan biasa tertarik dengan gambar-gambar lawan jenisnya, mungkin kelihatan cantik di media sosial, di fotonya, begitu ketemu berbeda dengan aslinya kan gitu ya. Nah, maka seperti itu yang kita hindari, jangan sampai ada itu. Jadi andai pun nanti harus ngambil dari Pak Haji Ismail, syaratnya ada MOU secara jelas. Kalau ada ketidaksesuaian dengan tinjauan syar'inya, ciri-ciri yang kita harapkan, spesifikasi yang kita butuhkan, ya kalau enggak di-reject, kita retur. Dan itu dalam kaidah muamalah dibolehkan, namanya al-khiyar, memilih untuk yang terbaik. Itu dibolehkan, ya, hukmul khiyar. Dan itu ketika mereject pun dibolehkan dalam syariat. Ada akad yang jelas dari kedua penjual dan pembelinya. Taib, barakallahu fikum. Jadi mengenai persoalan tata laksana pelaksanaan hewan kurban nanti, penyembelihan dan pembagiannya, insyaallah kita akan rapat kedua atau ketiganya sampai benar-benar menghasilkan sebuah kesepakatan yang kita ambil secara terbaik, ya. Tapi kalau tetap penyembelihannya sudah sepakat tetap di sana ya. Jadi kita tetap tidak menyelenggarakan penyembelihan di masjid kita.
Maka kemarin ada Pak Haji Idris nanya ke saya, Ustadz butuh seperti tahun lalu nggak tim saya nih, ada orangnya sudah nanyain lagi yang bagian tim pengulitan segala macam. Kami sudah sampaikan sama beliau, kita sudah ada ngambil tim dari Pak Haji Ismail, sehingga semuanya kita tinggal terima beres. Jadi yang dari Pak Haji Idris kita sampaikan sama beliau untuk tahun ini tidak kerjasama dulu. Jadi mudah-mudahan di tahun depan bisa normal kembali. Dan kita juga mau doakan ya kepada Pak Haji Idris, qadarullah beliau kena katarak, jadi harus operasi dua-duanya. Tapi sampai hari ini belum bisa operasi karena rumah sakit yang disinyalir untuk operasinya itu kasus pandeminya meningkat di rumah sakit itu, pasien coronanya ini sangat tinggi, jadi hanya dokternya sarankan operasinya ditunda karena berbahaya, ini banyak keluar masuk pasien-pasien itu di rumah sakit itu ya. Jadi sampai hari ini beliau, jadi kalau lihat WA sudah nggak bisa ngelihat, ya, jalan pun sudah nggak kelihatan, jadi beliau hanya dari suara. Maka kita doakan Allah yasfihi, semoga Allah segera menyembuhkannya. Taib, barakallahu fikum. Itu mengenai penyelenggaraan hewan kurban, yang nanti sekali lagi kami juga mengharapkan nanti kalau jamaah kami undang untuk bisa hadir rapat, mohon kiranya berkontribusi waktunya, tenaganya untuk bisa hadir ya, untuk sama-sama kita seminimal mungkin, sekecil apapun kita tekan, jangan sampai terjadi kesalahan kedua kali di tahun yang lalu terjadi lagi di tahun ini gitu kan. Udah usaha maksimal, toh kalaupun ini terjadi juga kita udah maksimal gitu usahanya ya. Jadi sekali lagi kalau ada undangan mohon kehadirannya sebagai kepedulian kita untuk memakmurkan masjid kita ya. Nah kemudian terakhir untuk kajian nanti kita sepakat akan mulai Senin ini, setuju semua? Atau ada informasi-informasi dari pemerintah mungkin? Ya? Oh, bagusnya setelah PSBB transisi Pak ya, 2 pekan lagi. Iya, oh gitu. Dari beliau mengusulkan diundur 2 pekan lagi. Baik. Ya, jazakumullah khair Pak atas masukannya. Tapi kita putuskan berarti kalau gitu ya, untuk kajian gimana? Ya. Ya. Meskipun dalam tetap mengikuti protokol kesehatannya. Jadi untuk kajian juga yang salah dan baik tetap misalnya secara kita buat. Oke. Ya. Oke, ada masukan lagi? Ada 2 yang berbeda? Ya. Jadi ini terus ya, tertahan terus. Iya. Baik, ada 2, 3 sudah memberikan pendapat. Ada lagi yang lain? Sebelum kita putuskan, dari Pak Haji gimana? Pak Haji Sakiman, ada masukan Pak berkenaan taklim? Karena ibu-ibu pengajian juga udah pada nanyain terus nih, Ustaz, kapan nih ibu-ibu ngaji lagi, udah kering nih, katanya kering rohaninya. Ya, gimana Pak Haji? Ya. Nggak masalah ya. Ya. Baik. Kalau gitu saya putuskan saja Pak ya. Kita bismillah dengan bermohon dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai kajian kita masjid sebagaimana biasa, kajian keislaman yang sudah diisi oleh asatidzah kita. Kita akan mulai insyaallah di Senin besok insyaallah ya. Demi kita untuk bisa memaksimalkan ruhiyah kita. Nah, untuk adapun nanti seperti tadi protokol kesehatan tetap kita maksimalkan, jaga jarak, nanti jadi pengurus akan menyampaikan. Nah, kemudian juga tadi air minum usahakan kalau memungkinkan bawa sendiri itu lebih bagus, ya lebih steril dari rumah. Misal lebih bagus bawa air minum sendiri. Khawatirin kalau aqua mungkin masih belum steril dari sisi ikhtiarnya ya.
Nah, maka dibolehkan silakan membawa ini sendiri. Di samping meminimalisir sampah plastik, tidak terlalu banyak sampah plastiknya. Tayyib, kiranya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, para sesepuh, ya terutama juga para pengurus Masjid Al-Ikhlas yang semuanya telah meluangkan waktu tenaganya untuk kita berkontribusi memakmurkan masjid kita ini. Sekali lagi saya sampaikan Pak Jemaah sekalian bahwa masjid ini bukan punya pengurus, tapi punya kita, punya umat. Ya, maka siapapun untuk berhak memberikan masukannya untuk lebih baik meningkatkan kualitas kinerja dari para pengurus supaya lebih maksimal dalam melayani para jamaah sekalian. Untuk itu sekali lagi kami sangat butuh masukannya, ya, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Berikan kami, bimbing kami untuk bisa lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan pelayanan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Alhamdulillah, subhanakallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.